Ya, teman-teman, kita akan membahas harga wajar ya kalau jam istirahat. Untuk updatean mungkin nanti kita update teman-teman selepas jam 18 teman-teman ya. Setiap harinya mudah-mudahan saya bisa ngebahas terus ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang punya kebermanfaatan teman-teman ya, yang sudah mendapatkan manfaatnya, bila teman-teman punya pengalaman silahkan aja di-share di kolom komentar teman-teman ya. Dan saya pun bersyukur teman-teman, saya dengan teman-teman bisa berhasil untuk mendapatkan gen aja sudah luar biasa teman-teman ya. Berarti apa yang saya sampaikan ada kemanfaatannya. Dan itu yang saya harapkan teman-teman ya. Saya itu pingin setiap apa yang saya lakukan itu punya nilai manfaat teman-teman. Bagi teman-teman yang telah memberikan komentar, yang like, yang nge-share silahkan teman-teman ya. Saya berterima kasih pun kepada teman-teman semua yang memberikan subscribe juga terima kasih. Dan bagi yang baru gabung silahkan aja dilihat dulu emiten-emiten teman-teman dulu ya gitu ya, yang ada pilihan di watchlist yang sudah teman-teman tandain gitu ya di broker masing-masing. Siapa tahu emiten yang mau dikomentarin itu sudah dibahas teman-teman. Bagi teman-teman yang telah memberikan super tank terima kasih. Mudah-mudahan doa super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman yang telah memberikan support doa juga. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kalau kita menghitung harga wajar, teman-teman, bagi yang baru gabung ya, saya menggunakan metode PR rasio dan PBP. Nah, ini rumusnya, EPS TTM dikali dengan PR rasio rata-rata selama 3 tahun, rumus PBP harga buku dikalikan dengan PBP rata-rata selama 3 tahun. Ya, ini rumusnya. Dan saya menggunakan metode dan perhitungan yang paling simpel. Jadi saya tidak kemana-mana, hanya menggunakan net income untuk EPS-nya aja di statistik teman-teman, sama yang namanya Pundacat. Nah, ini adalah metode yang saya gunakan. Saya pingin teman-teman itu ketika menghitung harga wajar nggak usah kemana-mana dulu gitu. Pingin mempersimpel dulu, baru teman-teman setelah harga wajar diketahui buat percaya diri aja teman-teman. Kalau kita punya perhitungan harga wajar, oh harga wajar di 500, sekarang di harga 300 pasti murah kan. Nah, teman-teman lihat chartnya, habis lihat chart, lihat isiannya ya, habis lihat isiannya, posisinya ada di mana, apakah di tengah, di bawah ataupun di atas. Nah, teman-teman harus bisa memperhitungkan itu. Dan saya ingin mengembalikan kepada hukum dasarnya apa? Kita ini akan beli saham itu di bawah. Sesuai dengan hukum dasarnya, beli saham itu di bawah, jangan di atas, teman-teman ya. Kalau di atas bagian take profit, teman-teman ya. Kalau di bawah bagian ngambil gitu. Adapun pergoncangan di bawah itu teman-teman wajar ya. Makanya saya bilang walaupun teman-teman kita ngambil di bawah tapi harus melakukan planning. Apabila turun sesuai dengan yang saya targetkan biasanya teman-teman ya si ekor hijau ataupun si ekor merah. Nanti targetnya si kepala merah teman-teman ya ataupun gap gitu kan. Gap down ataupun gap up teman itu menjadi target. Nanti teman-teman bisa melakukan yang namanya planning. Jadi ketika turun ya saya akan melakukan di sini. Nah, nanti ketika ngambil pun akan seperti itu teman-teman. Dan kepada teman-teman yang mau take profit, jangan sampai mau take profit aja, teman-teman harus konfirmasi ke orang lain. Tentukan teman-teman mau jadi apa? Apakah mau jadi teknika analisis atau PR rasio? Semuanya sudah saya bahas di cara take profit. Teman-teman silakan aja dilihat di video-video saya yang ada di playlist ya. Di situ ada cara untuk take profit teman-teman ya. Cara membeli saham juga sudah saya jelaskan. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi untuk net income ada penurunan teman-teman ya untuk Sido ini ya. Oh iya Sido yang kita bahas Sido ya. Ada penurunan dari 390 miliar ke 233 ya. Intinya gini teman-teman, kalau saya intinya turun ataupun naik teman-teman. Ini kan lagi turun ya udah kalau turun ya turun aja gitu kan. Berarti nanti si EPS-nya berkurang gitu aja teman-teman ya. Terus untuk revenue nih, biasanya saya suka ngitung dari revenue teman-teman. Jadi kalau revenue-nya bagus teman-teman ya. Nah, biasanya walaupun net income-nya kecil, berarti ini si marketingnya ada upaya untuk meningkatkan penjualan. Udah ini kan berarti 1,053 triliun ke angka 789 berarti kan ini ada penurunan. Berarti marketingnya ataupun iklan-iklannya, promosinya kurang berjalan dengan baik, teman-teman. Ataupun daya beli masyarakatnya kurang begitu baik gitu, teman-teman. Berarti bisa diukur gitu, teman-teman dari sini revenue, berarti penjualannya aja. Mungkin kalau net income bisa dikurangi dari biaya-biaya lah, teman-teman. Seperti itu ya.
Jadi untuk revenue juga ada penurunan ya dari 1,03 miliar, maaf triliun ya, ke 789 miliar teman-teman ya. Nah juga net income-nya sama ya, dari 390 miliar ke 233, lumayan penurunannya. Dan per hari ini berada di PE rasionya 15,69. Ya ini 18, berarti masih ada 3 kali lagi teman-teman ya. Hari ini posisinya lagi murah. Murahnya kenapa? 3 poin. Selisih 3 poin teman-teman dari standarnya ataupun rata-ratanya. Ini rata-rata itu diambil 3 tahunan teman-teman ya. Baik untuk PBB-nya di angka 4,26. Rata-ratanya berapa? Di angka 6,11. Berarti masih ada peluang teman-teman 2 kali lagi ya. Terus untuk harga bukunya 123,66. Untuk DER-nya bagus teman-teman, DER ini tidak punya hutang dia di sini nih, ya. Cash-nya 1,1 triliun, terus equity-nya 3,7 triliun dan tidak punya hutang, keren teman-teman ya. Itu saat begitu teman. ROE-nya bagus ya, 27,32%. Ini di atas rata-ratanya. Rata-rata kan 10, berarti ini lebih daripada 17,32. Artinya sangat bagus. Dan dia bagiin dividen 39 ya. Terus yang sudah dibagiin 21. Berarti kemarin berapa? Perkiraan itu 35 sama 44 teman-teman ya, berarti 39 40-an lah ya, 40-an kurang dikit lah teman-teman. Jadi perhitungan yang ini lumayan teman-teman nih, perhitungan yang untuk perkiraan dividen ya tidak terlalu jauh lah teman-teman, dari 44 ke 39 ataupun dari 35 ke 39 ya tidak terlalu jauh lah. Silakan aja. Kalau dividen itu biasanya teman-temannya, kalau dividen itu sesuai dengan istilahnya sesuai dengan RUPS. Jadi kadang-kadang gede, kadang-kadang pas teman-teman, kadang disesuaikan gitu ya. Jadi tergantung daripada nanti RUPS. Kalau RUPS-nya disetujui ya silahkan gitu kan. Seperti itu teman-teman ya, untuk dividennya. Baik, kita langsung aja berapa EPS-nya untuk TTM-nya. Jadi TTM itu adalah laba berjalan teman-teman. Contoh ini TTM itu dari sini kuartal 2 ya, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 plus kuartal 1-nya TTM itu. Nah, kalau anualis perkiraan. Nah, makanya teman-teman kalau ingin pakai perkiraan untuk 1 tahun ke depan bisa pakai anualis di sini teman-teman ya. Tapi sama perhitungannya nanti juga per kuartal juga, karena kan per kuartal beda teman-teman. Pada ini kalau dianualiskan itu perkiraan itu segini teman-teman nanti ya. Nah, kalau untuk TTM lebih besar gitu karena dihitungnya dari kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 tahun sebelumnya, nah plus kuartal 1 tahun sekarang gitu teman-teman ya. Oke, untuk TTM-nya 3378, 33,788 sama aja teman-teman ya. Berjalan tapi ini dikalikan dengan 1868. 18,68 sama dengan di angka 631 teman-teman ya. Isido itu berarti sekarang posisi sedikit 70 ke angka 30, sekitar 100 poin lagi lah teman-teman ya. Harga wajar itu lumayan. Ini cenderung dia dijual di harga tengah teman-teman ya. Ketika menyentuh harga tengah langsung mantul. Ini bahkan saya bilang ini dijual di harga eksklusifnya gitu ya. Selama 10 tahun. Ya, dia belum pernah menyentuh harga bawah gitu teman-teman sejak tahun berapa nih? Nah, sejak tahun ini dari sini nih. Nah, dari sini penurunan ya. Sejak tahun 2020 teman-teman. Dia cenderung mantul setelah harga tengah dikit langsung ke atas untuk jarak 10 tahunan. Artinya dia dijual di harga agak mahal dikit. Nah, makanya valuasinya sekarang udah ketahuan kan, oh berarti harga wajar 631 gitu kan. Jadi, oh sedikit lumayan lah sekitar 100 poinan gitu kan untuk harga wajarnya. Kita lihat nanti juga chartnya ya, kita lihat. Yang kedua pakai rumus PBP ya. Harga bukunya 12366. 123,66 dikalikan dengan PBB rata-ratanya 6,11 teman-teman nih, 6,11 ya. Nah, 6,11. 6,11 sama dengan kita enter artinya di angka 755. Nah, terserah teman-teman tuh ya mau berdasarkan rumus PBP atau berdasarkan rumus PER. Itu biasanya teman, wah saya suka dengan PBP ya, berarti pakai rumus PBP di angka 700-an gitu kan. Apakah mungkin ke sana? Kalau dari Pundacat sih masih bisa teman-teman ya. Ya kalau di sini 700-an masih bisa. Ya, angka paling tinggi kan di angka yang overnya ya, di angka over itu di angka 978. Paling ujung itu di angka ini pas Covid teman-teman ya. Pas Covid.
Nah, ini kan sekarang sudah di-downtrend kan ya, dia cenderung downtrend teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sudah diketahui kita pindahkan dulu ke sini ya. Nah, kita pindahkan ke sini dulu nih. Eee, ini kuartal 631, kuartal 1, kuartal 1, 631, PBB-nya di angka 755 ya, 755. Nah, 755 dicatat tanggal 16.05.25. Nah, begitu teman. Jadi ini harga wajarnya di 630. Kalau sekarang bagaimana? Kalau sekarang dalam posisi berarti murah. Nah, lagi diturunkan dulu ya. Jadi kemarin kena dividend trap pas banget di harga dividend trap-nya di sini ya, yang saya tandain sini nih. Kurang dikit lah teman-teman. Kurang dikit pas banget di tanda penurunannya. Nah, ini masih ada tanda penurunan teman-teman di angka 498 teman-teman ya. Cenderung dia, ke bawah artinya CMA 20-nya sama CMA 10 lagi ke bawah, artinya lagi downtrend. Kalau mau ngambil kapan? Jangan di angka teman-teman, saya cenderung, menyarankan kepada teman-teman, karena Mas saya tidak menyebut angka teman-teman ya. Kalau penurunan okelah menyebut angka sama kenaikan. Cuman untuk ngambil, upayakan teman-teman mengambil MA10 di bawah candle menuju ke atas, yang bagaimana? Nah, seperti ini, MA10 di bawah candle menuju ke atas. Nah, di sini teman-teman ambil, ini juga sama nih, MA10 di bawah candle menuju ke atas. Kan lumayan ya teman, ada kenaikan walaupun ada sedikit tapi ada kenaikan. Tinggal teman-teman, udahlah saya 5% ataupun 3% sudah cukup, udah. Cari lagi MA10 di bawah candle menuju ke atas seperti itu. Untuk Sido, khusus untuk Sido, Eee, santai aja dulu mau ngambil teman-teman, biarkan dia sideways dulu, upayakan nanti kalau ngambil MA10 di bawah kanan menuju ke atas ya. Karena masih ada tanda penurunan di angka 498. Mudah-mudahan dikasih ke sini nih, ya ke angka 500-an karena standarnya di 500 itu dia bagus teman-teman ya, dikasih ke 500 enak teman-teman. Standarnya di situ ya, si Sido ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan dikasih ke 500 ya. Tapi kalau teman-teman nggak dikasih, ikutin aja MA10-nya di bawah kanan menuju ke atas. MA10 di bawah candle menuju ke atas. Cara setting MA-nya sudah saya kasih tahu, silahkan aja teman-teman cari di cara, nanti ada cara setting untuk MA10, MA20, dan MA200. Nah, teman-teman mungkin seperti itu aja ya yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Nanti targetnya, saya menarikkan ke sini, yang terdekatnya di angka 620 teman-teman ya, di bawah harga, wajar, tapi saya punya yang tertinggi. Nah, ini target utama di sini saya punya teman-teman. Nah, di angka sini, di angka 745. Berarti di angka, sesuai dengan harga PBP teman-teman ya, 755. Nah, ini di angka 735 di bawahnya juga sama teman-teman ya. Target yang terdekatnya dan agak jauh dikit di angka 735-an. Baik teman-teman, segitu aja dulu ya, informasi yang bisa saya sampaikan untuk Sido, mudah-mudahan membawa manfaat. Salam untuk keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan dan ciao.